Oke, teman-teman penelitian GAPI, kali ini saya mau sharing pengalaman yang saya alami sendiri. Jadi saya bukan bilang atau bicara masalah breeder-breeder lain yang mungkin mereka punya cara tersendiri untuk nyembuhin penyakit ikan gapi, tapi saya mau share pengalaman yang saya alami, teman-teman. Jadi termasuk ya teman-teman, saya bicara dalam lingkup ikan gabi, bukan ikan mujair, ikan nila, ikan arwana, ikan koi, koki dan sebagainya, bukan, tapi ikan gabi. Jadi awal saya pelihara ikan gabi, teman-teman, ya, banyak sekali yang mati, teman-teman. Bahkan matinya per hari itu bisa sampai 10 ekor, bahkan satu tank habis kena jamur, kena kolumnaris, kena amonia. Semuanya itu saya tidak tahu. Saya cari info di YouTube. Oke, katanya pakai merek ini. Nah, ini Red Blue Dog. Kebetulan saya bukan endorse dari apapun pabriknya. Saya hanya bicara masalah pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Saya tidak ngomong ini jelek dan sebagainya, tidak. Mungkin kurang cocok aja untuk ikan gapi. Saya kasih dosis sesuai dengan takaran, tidak sembuh. Saya tambahin lagi, malah mati ikannya. Saya kurangin lagi, tetap mati ikannya. Oke, pakai methyl blue yang lain mungkin. Wah, jenis ini. Dan harus baru. Oke, saya beli yang baru. Tetap mati, teman-teman. Pakai yang bleed edge dong kalau gitu. Waduh, oke, saya beli, saya pakai, mati juga ikannya tetap. Ada yang bilang, oh harus pakai yang bubuk, jangan pakai yang cair karena masanya dia sudah hilang. Saya beli nih methyl blue bubuk, saya kasih sesuai takaran, bahkan sampai pakai seperti ini, jadi tidak sampai kelewatan ya. Ini ada mili-milinya ini. Ikan saya tetap mati, jamur pun tetap mati. Ada yang rekomendasi Agriflavin. Ini sering bisa nyembuhin kalau finrod, teman-teman ya. Tapi untuk jenis jamur aja, padahal di sini untuk penyakit eksternal, apa aja fungisida bisa, tetap aja nggak bisa. Nggak manjur, bukan nggak bisa, tapi nggak manjur. Ada yang bilang dari Red All. Saya koleksi Red All ini lengkap, teman-teman. Dari jamur untuk ini. Aduh, tewas ikan saya. Begitu pula untuk obat cacing. Saya beli macam-macam. SHN, NDXS, mahal nih teman-teman obatnya. Bisa dilihat di online nanti ya berapa. Ratusan ribu ini. Padahal obatnya, botolnya tuh kecil. Waktu itu saya beli karena ikan saya sekarat semua kena cacing analatus di duburnya, dan teman saya dari luar negeri rekomendasi pakai ini yang paling baik. Ini masih banyak ini teman-teman, pada obat mahal. Nggak saya pakai ini, sampai expire-nya hampir aja ini sudah ya. Karena apa? Ikan saya nggak sembuh, cacingnya masih bercabang di duburnya mereka, dan akhirnya wafat juga ikannya. Jadi saya nggak ngomong ini baik atau jelek, tapi tidak menyembuhkan ikan saya yang sakit. Malah obat cacing kalau kena analatus yang paling baik adalah Skamek. Kombanterin itu juga bisa, tapi paling bagus ini. Satu tablet untuk sekitar segitu, saya kasih satu tablet 40 malah sembuh, teman-teman. Obat murah ini, satu komplek gini cuma 2.000, isi 4 tablet. Terus saya juga pernah coba, dikasih tahu, obatnya pakai pomade ya, pomade itu ya, yang asli yang Singapura atau internasional itu, karena dari obat Singapura. Saya coba untuk ikan gapi, tewas semua, teman-teman. Harus yang Gingga hologramnya, saya coba 50 gitu, satu sasetnya itu 50.000, tetap tewas. Saya ke pasar ikan, tanya-tanya orang-orang yang jual ikan di sana, saya pikir mereka tahu. Kasih elboyu yang sasetnya biru, saya kasih sesuai dosis, tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya sempat
3 bulan saya vakum. Saya memang seneng ikan gapi, tapi akhirnya saya frustasi, tidak tega lihat ikan-ikan saya pada mati, keripis, badannya hilang, separuh pun mereka kadang masih hidup, hidupnya setengah mati, akhirnya mati juga. Repot kan teman-teman. 3 bulan akhirnya saya vakum teman-teman. Akhirnya saya tertarik lagi, saya coba lagi, saya uji coba lagi obat itu teman-teman, yang paling manjur untuk ikan gapi. Saya tidak bilang untuk ikan apapun yang lain ya, untuk ikan gapi sementara ini yang paling manjur tuh antibiotiknya ini, suprabiotik tetracycline. Dulu ada yang bilang kasih amoxicillin, saya kasih amoxicillin tuh teman-teman. Mana ya, ada kok masih. Malah saya kasih amoxicillin ini. Airnya kayak jelly teman-teman. Gimana ikannya mau hidup, berenang aja nggak bisa, napas apalagi dia cuman makan agar-agar obat, mati juga. Yang paling baik ini ada teman-teman, dan gunakan sesuai takaran, jangan sampai kelebihan karena ikannya juga tidak kuat, terutama ikan jantan gapi. Kekurangan juga kurang bagus. Selain tetracycline ini yang paling manjur untuk ikan gapi, saya juga pakai seperti ini, tradisional, pace. Jadi ikan tuh kalau sakit, dia hanya ada 2 jalan, satunya mau makan, satunya tidak mau makan. Yang tidak mau makan mati, yang mau makan akhirnya hidup, kalau dia bisa bertahan dari penyakitnya. Pace ini adalah bisa untuk nafsu makan, kita kasih sedikit. Biasanya saya kasih pelletnya, yang paling disukai gapi itu bukan mem tapi NRD, apa adanya aja ya teman-teman ya, saya bilang sesuai yang saya alami. NRD itu paling disukai, jadi saya rendam di air pace ini, saya biarkan 1 hari, saya keringkan, baru saya kasih ke mereka. Membantu sekali. Selain itu kalau hubungannya sama jamur-jamur, sama ikan baru karantina, saya kasih ketapang. Ini penting sekali nih, malah manfaat nih teman-teman. Saya biasanya beli bubuk-bubuk seperti ini, termasuk ini penyakit-penyakit, fungus-fungus gitu, jamur-jamur, keripis-keripis, saya kasih daun papaya. Jangan dicampur teman-teman ya, harus satu-satu lebih baik. Kalau mau campur ya dosisnya harus sedikit, kalau tidak gitu ikannya malah geliang, stres, mati. Sementara seperti itu sharing saya mengenai obat ikan gapi, jadi teman-teman nanti bisa buktikan omongan saya, tidak usah pusing-pusing. Pakai ini aja tetracycline, murah kok teman-teman. 1 dus ini saya beli cuma 6.000, 7.900 harga terakhir kemarin di online. Padahal ini isinya 10 ini. 10 ini isinya 1 empleknya 10 tablet juga. Tidak ngiklanin, tapi apa adanya, daripada teman-teman uji coba seperti saya, ngilangin waktu, ngilangin stres, kasihan ikannya. Nih saya uji coba juga kemarin, lakukan penelitian. Ini ikan dragon, blue dragon saya. Keren ya, nyala sekali ya birunya. Ada rednya juga saya campur karena saya kepingin dapatkan rainbow dragon, termasuk ini ribbon. Ini juga dikasih teman saya ya, dragon ini. Dan kemarin saya taruh di tank gede ukuran 1 meteran ini teman-teman. Saya juga karena aktivitas sibuk, saya belum sempat kasih filter. Jadi kalau teman-teman ngalamin seperti itu, saya juga teman-teman bisa ini kasih apa, tetracycline. Nih, ini kalau nggak saya kasih tetracycline teman-teman, hitungan 1-3 hari dah. Biasanya di 2 hari malah sudah pada tewas. Tewasnya itu tidak sakit biasanya, tapi karena keracunan amonia. Jadi akhirnya mati sendiri. Tapi kalau dikasih tetracycline, obat ini menetralisir amonia di kandungan air. Akhirnya airnya juga bisa bersih seperti ini. Kotorannya pun teman-teman itu ya, tadi baru saya sifon. Kebetulan sudah hampir 3 bulan tidak saya sifon. Tuh di bawah itu kotor segitu. Itu juga tidak apa-apa, ngendap di bawah. Nggak usah disifon teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngalamin hal yang sama,
banyak kerjaan, nggak bisa ngurus ikannya, kasih aja tetrasiklin sesuai dosis ya. Untuk tank segede ini saya kasih kemarin 3/4 dari pil yang ada. Aman teman-teman. Jadi bahkan ada burayanya saya biarkan karena dragon juga nggak makan ya, nggak makan anaknya. Aman tuh, lihat kecil sama gede bareng dia. Adapun kalau dimakan blenger-blenger sendiri dia. Aman lah ya kalau dragon, kecuali bluegrass itu pemakan penghabis anakannya. Jadi untuk ganggang pun aman nih kalau sesuai dosis loh ya teman-teman. Ini hornboard saya kemarin. Bahkan nanti fungsi tetrasiklin itu juga bisa menghilangkan hair grass. Itu lumut yang paling bahaya ya, di aquascape dan sebagainya. Dikasih sesuai dosis nanti mati hair grass-nya, tanaman airnya tetap hidup. Nah, manfaat sekali. Jadi usahakan kalau teman-teman mengalami penyakit ikan gapi, nggak usah pusing obatnya, kasih aja tetrasiklin. Mau kasih blue dog, lukas stop, bleach it. Bahkan kemarin saya kasih keluaran dari luar negeri, api itu katanya bagus. Aduh, kasih furan, kasih melavix, nggak ada yang sembuh. Ikan gapi saya malah pada mati karena keracunan obatnya. Overdosis, nggak overdosis kurang, kasih lebih overdosis. Jadi sampai di situ sharing saya mengenai obat-obatan ikan gapi. Pemenangnya adalah tetrasiklin, antibiotik atau suprabiotik. Sampai di sini semoga manfaat. Ini ikan saya juga tetap giras-giras, nggak ada yang bungkuk ya, semuanya fresh semuanya. Jantan betinanya mekrok-mekrok semua teman-teman. Jadi tetrasiklin juga tidak bahaya kalau sesuai dosis. Semoga manfaat teman-teman ya. Sampai di sini sharing saya mengenai obat-obatan ikan gapi. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Kalau antibiotiknya pastikan tetrasiklin bisa dikombinasikan dengan obat-obat alami, daun-daunan, ketapang, pace, pepaya. Kecuali penyakit ikan gapi columnaris saya masih belum bisa sembuhkan, baru saya lakukan penelitian teman-teman. Jadi saya lakukan penelitian pakai air dingin karena columnaris itu tidak cocok dengan air dingin, air es bahkan ya. Bahkan saya kasih juga ini minyak serai, daun serai, saya lagi uji coba. Nanti mungkin akan saya share di kemudian hari kalau sudah berhasil. Kebetulan sekarang ikan saya belum ada yang kena columnaris. Kalau dulu kena columnaris pada tewas langsung, belum ada obatnya. Oke, sampai di situ teman-teman, semoga bermanfaat dan ikannya tidak ada yang mati lagi. Tentunya kita bahagia kalau kita pelihara gapi, ikan kita sehat-sehat semua, mekrok-mekrok semua. Oke teman-teman, terima kasih.